Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi yufaqihu fid-din wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-hadil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khairi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Antahurun Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu nafa'anallahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Maqadaka syai'un mislal wahmi, yakni annal wahma huwa as-sababu fit tama' fin nas wa dhalika kafin fi qabhihi annal wahma alladhi huwa asluhu amrun adamiyyin id huwa ibaratun anit takhayyul wal hisban at-taqdiri lakinnan nufusa munqadatun lahu atamma min qiyadiha ilal aqli ala tara anna tab'a yanfaru minal hayyah litawahhumihi ad-darar fiha bal minal habli al mubarkash minal hablil mubarkash liqawlihi ala suratiha walau in kadat lil aqli lam tanfar li anna ma quddir yakun wa ma lam yuqaddar lam yakun. La yaslam min at-tama' fil khalqi war raghbah biha bi aydihim ila ahlul wara' al-khas wa hum ahlul qana'ah wa tawakkul alladhina saqata min qulubihim ala ta'atul khalqi fala yahtamuna lirizqi. Berkata Ibnu Athaillah As-Sakandari, semoga Allah merahmati beliau dan memberi manfaat kepada kita dengan sebab beliau dan ilmu beliau. Maqadaka syai'un mislal wahmi, tidak ada yang mengendalikan akan engkau oleh sesuatu. Mislal wahmi, al-keadaan sesuatu misil waham, artinya perkara yang paling kuat mengendalikan kita adalah waham, asumsi yang ada pada diri kita. Itu yang menjadi penyebab kita dikendali oleh orang, yakni menghendaki oleh musannif annal wahma, bahwa waham, dianya waham itu sebab fit tama' finnas, sebab atau faktor pada tamak kepada manusia. Wadhalika, bermula demikian waham menjadi faktor seseorang tamak kepada manusia, itu sudah cukup pada kejelekannya waham. Karena waham pada dasarnya itu amrun adami, perkara yang tidak ada. Ithuwa ibaratun anit takhayyul wal hisban takdiri. Karena waham itu gambaran daripada sesuatu yang nihil, sesuatu yang khayalan, sesuatu yang hanya sebatas perkiraan semata-mata. Lakinnan nufus, tetapi nafsu manusia itu tunduk bagi perkara yang nihil, melebihi tunduk kepada akal. Artinya lebih berat tunduk kepada perkara yang masih perkiraan, perkara yang masih sifatnya asumsi, ketimbang tunduk kepada akal sehat. Ala tara, bukankah engkau melihat sesungguhnya tabiat manusia itu merasa takut dan lari daripada ular, karena berasumsi ular tersebut membahayakan. Bahkan orang takut dan melarikan diri bukan dari ular yang pasti, dari tali yang melingkar seperti ular. Natalo melingkar lagi uli, ia spontan naik terkejut dan terpeluh.
Jadi tanya bahkan dia belum takut icuk. Padahal pasti kalau icuk. Berarti kan gara-gara asumsi tanya secara spontan mendorong tanya untuk menghindar. Berarti manusianya yang kadang-kadang berpijak atau berpedoman atas asumsi belaka. Belum pasti hanya baru berasumsi, baru waham, tak langsung dia kacau keputusan, kacau tindakan. Walau ingkadat lil aqli, kenapa manusia menghindari daripada tali yang melingkar? Karena keadaannya tadi di atas bentuk ular. Jadi waktu berasumsi ularnya membahayakan, sehingga benda-benda yang mirip dengan ular pun tanya merasa takut. Padahal kan ular yang sebenarnya. Seandainya tunduk ianya tabiat ataupun waham seseorang, bagipun tunduk bagi akal, dia tidak akan lari. Karena apa yang telah ditakdirkan Allah itu pasti terjadi, dan apa yang tidak ditakdirkan tidak akan terjadi. Dengan begitu fala yaslam, maka tidak akan selamat seseorang daripada tamak, memiliki harapan yang berat, harapan yang penuh kepada makhluk, dan gemar atau senang terhadap benda-benda yang ada pada tangan mereka, kecuali yang selamat oleh ahlul wara, orang yang memiliki sifat wara yang khas. Siapa orang yang memiliki sifat wara yang khas, yang khusus, yaitu orang yang memiliki sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang dia miliki, merasa cukup dengan apa yang mendapat jatah daripada Allah. Dan orang yang memiliki sifat tawakal, yang mana orang yang memiliki sifat qanaah dan sifat tawakal telah gugur dari hati mereka ketergantungan kepada makhluk. Maka ketika mereka telah gugur ketergantungan daripada makhluk, fala yahtamuna lirizqi, mereka tidak menganggap perkara penting atau peduli bagi urusan rezeki. Jadi tanya akibat hana sifat qanaah dan hana tawakal kepada Allah, sehingga han yakin pu'ik merumpah rezeki Tuhan. Mata hana yakin tak upaya tak segala cara untuk merumpah, termasuk dengan berharap kepada manusia. Padahal mata tergantungkan harapan kepada manusia yang hanya sebuah asumsi kalau pasti. Sebab ya Allah hanya kita kejarkan dan yang merumpah rezeki, ada tergantung harapan setinggi langit tetap merumpah. Jadi gara-gara waham menyeret manusia untuk bersikap tamak kepada manusia yang lain. Jadi yang membuat tanya tamak atau tum'ah atau rakus berharap kat bak manusia karena waham yang nak tanya. Padahal wahamnya hanya asumsi belaka, hanya pasti. Kemudian selanjutnya anta hurrun, kamu itu merdeka, mimma anta anhu aisun, daripada perkara yang kamu daripadanya perkara itu berputus asa. Artinya kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan yang sebenarnya adalah ketika kita tidak mengharap lagi kepada selain Allah. Pumantang yang kan Allah tak putus asa roina hanta harap li, yang penting kamu merdeka. Mentang tak mengharap yang kan Allah yang belum merdeka. Sebab almar'u abdun man ahabba syai'an wa huwa abdul lahu, akan diperbudak atau diperhambakan. Maka menyapulai merdeka baik jet ke budak, giyu puputuh asa daripada yang kan Allah. Kamu merdeka dari apa yang kamu daripadanya itu putus asa. Artinya daripada setiap perkara yang kamu putus asa daripadanya perkara tersebut. Dan kamu itu hamba lima anta lahu tami, bagi apa yang kamu baginya itu mengharap. Artinya bagi setiap apa yang kamu mengharap padanya. Tanya menjadi hamba
dari setiap perkara yang kita tamak pada perkara tersebut. Maka an yang ada dalam kalam hikmat dengan makna min, jadi mimma anta anhu min mimma anta minhu aisun. Ini dalil yang lain bagi jeleknya sifat tamak. Di sifat ketamakannya salah satu bukti sifat yang hanagat, karena bisa menjadikan katanya seorang hamba diperbudak oleh sifat tamak tersebut. Wa madhul iyas minal khalqi wal qanaah bi rizqil maqsum. Dan ini juga menjadi dalil yang lain, wa madhi, bagi terpuji keengganan daripada makhluk, putus asa daripada makhluk, dan sifat qanaah dengan rezeki yang telah dibagikan Allah. Wabayanuhu, bermula penjelasannya, bahawa sungguh ketamakan pada sesuatu itu adalah bentuk penghambaan bagi sesuatu. Sebagaimana bahawa sungguh putus asa atau tidak lagi mengharap daripada sesuatu itu kemerdekaan daripadanya sesuatu. Li'annahu yadullu ala firagil qalbi minhu wa ghinahu anhu. Karena dengan sikap berputus asa daripada sesuatu menunjukkan di atas kosong hati. Mana kosong hati? Ketidakadaan ketertarikan hati tanya. Tiada ketertarikan hati yang maksud firagil qalbi. Karena putus asa daripada sesuatu menunjukkan dia itu kosong hati daripada sesuatu dan terkaya seseorang daripada sesuatu. Makna terkaya ketidakbutuhan. Makna kosong hati ketiadaan tertarik kepada sesuatu tersebut. Jadi tanya hanale berharap kepada sesuatu, nya berarti tanya hanale tertarik dan hanale butuh. Di saat tanya hana tertarik, hana butuh, tanya ka merdeka, ka bebas. At-tami' abdun wal ya'is hurrun. Maka orang yang memiliki sifat ketamakan itu hakikatnya budak. Orang yang memiliki sifat ketiadaan sifat tamak atau ya'is itu adalah hakikat orang merdeka. Jadi tanya pun ingin lamudipnya merdeka atau tanya ingin diperbudak. Menyo tak ingin diperbudak, maka berharaplah dengan memiliki sifat tamak, berharap kepada apapun. Tanya akan menjadi budak daripada sesuatu yang kitanya gantungkan harapan kepada sesuatu tersebut. Ada satu ungkapan pensyair, al-abdu hurrun makana. Hamba itu merdeka selama dia memiliki sifat qanaah. Orang merdeka itu bagaikan budak selama dia memiliki sifat ketamakan. Jadi sifat ketamakan menjadikan orang merdeka bagaikan budak. Sifat qanaah menjadikan budak bagaikan orang merdeka. Apa maksud qanaah? Sering kita dengar dalam ceramah-ceramah atau pengajian sifat qanaah. Hana qanaah sagai apa makna qanaah? Wal qanaah ya as-sukun inda adamil ma'lufat. Hakikat daripada qanaah adalah sikap tenang ketika tidak ada hal yang biasa. Ma'lufat, sesuatu yang tak biasa. Kitanya biasa daripada jauh naik ingkut pinandai macam, naik panggang, ingkut dicero, nak kuah dicerah, nak kuah asam. Ketika adanya hana, hanya biasa mudah. Hana merepotkan, hana merasa hansang ke kiamat, hana punah. Jadi sikap tenang ketika hana sesuatu yang biasanya kena kena. Jadi tenang-tenang mentang, tak hadapi dengan sikap tenang, hana merasa susah, hana merepotkan orang, biasa-biasa mentang, tak hadapi dengan tenang. Ketika ada yang biasa na bertanya, kebetulan hana, yang kena. Dianya qanaah awalul zuhdi, itu awal zahid. Jadi langkah pertama atau step by step. Langkah pertama untuk menuju kepada zuhud adalah qanaah. Pak beda antara zuhud dengan qanaah. Qanaah memiliki apapun yang kita inginkan, tapi hati kita tidak tergantung dengan perkara tersebut.
Artinya orang memiliki harta yang banyak tapi hatinya tidak tergantung, yang luhut. Luhut jitna ba urang miliarder, yang miliarder, milioner, urang le harta tapi karena hana tergantung hati, hana terikat hati gak yang luhut. Nyo kanaah nyo tangga pertama. Kanaah tangga pertama untuk mencapai luhut. Sebab kanaah sikap tenang watehana, nyo dena nyan purokun hana pubre lah betul baca nyo kana nyan baju aju ku yang kata pakai aju ku yang hawa hana tenang-tenang mentah ya kun kana nyo kana kita boleh jadi saat memiliki kita pergunakan yang melebihi daripada kebutuhan, tapi saat tiada tanya tenang-tenang mentah ya kun kana nyo zahid, meskipun kita memiliki segalanya, tapi yang tak pakai tetap yang kebutuhan, yang di luar kebutuhan hanya hana terikat ngatanya. Boleh jadi tajuk kurung lain, boleh jadi tak simpan tak preh pajan-pajan kurung yang pakai tajuk kurung yang kun zahid. Ka zahid jitna ba urang kaya menyogaknya hana terikat dengan harta benda tersebut. Mena harta semakin mendekatkan gaknya kepada Allah. Dengan hartanya dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hana terikat dengan harta. Oh gecok di Allah lamuronyo. Tenang hati, hana merasa down, hana merasa shock. Biasa-biasa mentang. Yang datuk tingkat zuhud. Nyo kanaahnya mentang tangga pertama. Di kanaahnya awal zuhud. KB tentang persoalan yang mana oleh Ibn Athaillah dijelaskan maknanya bahawa kecewa terhadap sesuatu adalah sebagai bentuk kemerdekaan daripada perbudakannya. Jadi kalau ingin mendapat kemerdekaan daripada diperbudak oleh harta, tanya harus kecewa ke harta. Diperbudak oleh manusia, harus kecewa kepada manusia. Mana kecewanya berharap li. Ingin terhindar daripada diperbudak oleh jabatan atau tahta, maka katanya kecewa ke jabatan dan tahta baik harap ni. Yang mereka butuh asa katanya nanti merdeka yang sesungguhnya. Rasa intisari daripada hikmat yang baru saja kita baca tersebut. Hikmat ini jangan salah dipahami. Berarti hanya tak perlu usaha dah pulih. Apa yang datuk gede-gede tu, payah ada laki pensiun dini tu. Kemenannya salah dipahami. Jangan sekali-kali memahami apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah barusan sebagai upaya untuk melemahkan semangat untuk berprestasi dan untuk mengejar capaian-capaian tertentu. Bahkan hanya salah dipahami beliau yang sampaikan, karena hikmat ini merupakan peringatan bagi orang-orang yang menghambakan diri kepada selain Allah, menghambakan diri kepada kekayaan, menghambakan diri kepada jabatan, menghambakan diri kepada pamor atau popularitas. Yang peringatan kurungnya bukan makna tanya hanjit bersemangat untuk mencapai prestasi. Bukan berarti tanya hanjit mengajar capaian-capaian tertentu. Tapi ini hanya sebuah warning, peringatan bagi mereka yang menjadikan diri sebagai budak bagi kekuasaan, budak bagi harta, budak bagi kekayaan, budak bagi jabatan, budak bagi pencitraan dan sebagainya. Jadi hikmat ini hanya sebagai peringatan bagi mereka yang menganggap selain Allah adalah segala-galanya. Artinya hana usaha, hana popularitas, hana jabatan, hana pangkat, hana pamor, hana harta, hana nyo hana jid, nyo sapu hati. Ini untuk mengingatkan orang yang menjadikan menganggap selain Allah adalah segala-galanya dalam hidup, sehingga harus dikejar meski dengan jalan kotor dan jalan yang dapat merugikan banyak orang. Kemudian hikmat ini juga mengingatkan mereka yang
tersandera keinginan lalu menghambakan diri pada keinginan dan harapannya, sehingga mereka dipermainkan oleh keinginan mereka sendiri hingga jauh daripada Allah. Kehidupan mempermainkan kita, bukan kita mempermainkan kehidupan. Yang ingin kena ingatkan, di betam pendet orang bulan aku datuk udah. Yang dia dah buat ikam ayo aku datuk udah daripada kenya. Silakan hanya berprestasi, silakan mengajar capaian-capaian tertentu. Tapi jangan lupa maqdir yakun. Apa yang telah Allah takdirkan itu yang terjadi. Hak seorang hamba berikhtiar. Tapi jangan sampai kita diperbudak oleh ambisius kita, ambisi-ambisi ingin mencapai capaian tertentu sehingga memperbudak tanya yang baik. Kita telah cakap bulan ya dan dia itu katalah cakap bulan. Ini makanya boleh tapi ingat. Kemudian lanjut Ibn Athaillah, man lam yuqbil 'ala Allah bimulatafatil ihsan qida ilaihi bisalasilil imtihan. Orang yang tidak datang menghadap di atas Allah bimulatafatil ihsan, dengan kelembutan kebaikan Allah, niscaya diseretkan orang tersebut untuk menuju kepada Allah dengan rantai-rantai cobaan atau rantai-rantai ujian. Artinya siapa yang tidak mendekat kepada Allah padahal sudah dihadiahi berbagai kenikmatan, maka Allah akan menyeret orang tersebut untuk mendekat kepadanya dengan rantai cobaan. Tanya lebih nikmat di Allah, dengan nikmatnya semakin jauh dengan Allah, kena jadikan nikmat sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah akan terpaksa tanya untuk kembali kepada Allah melalui cobaan. Lebih kedai, lebih usaha lancar, ternyata makin jauh dari Allah. Lepas bangkrut, tutung kedai, meninggayan ni, upok motor, mati permo. Hanapat mengaduli baru dari wang Allah. Yang mudah depu, yang tanda tanya hamba disayang oleh Allah. Watai Allah gepreh tanya mendekat diri kepada Allah saat Allah berbuat baik, diberi nikmat ketanya hantar tim mendekat diri kepada Allah, maka Allah akan dipaksa dengan cara lain. Al-Quran Allah berfirman, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tau'an wa karha. Jadi bagi Allah sujud apapun yang ada di langit dan di bumi, sujud secara sukarela atau sujud secara paksa. Ketika tanya hantar tim sukarela mendekat diri kepada Allah, Allah akan meminta cara dengan cara paksa. Gimana cara paksa? Gepu musibah, gebi bala. Pada gebi bala musibah, hendak mengadu, ujung-ujung payah kembali kepada Allah. Kalau ingat oleh Ibn Athaillah, siapa yang tidak mendekat kepada Allah dengan kelembutan kebaikan Allah, qida geseret, getarik. Yang makna kaidun kan talo, makna kaidun talo, diikat, gecut padaku, digecut padaku, getarik, diwang kena. Kaji uhtan melangkah. Tanya kaji uhtan melangkah makin jauh dengan Allah, gebompak padaku, diwang kena. Kaji uhtan. Cara Allah gepaksa tanya kembali kepada Allah, gebi musibah, gebi bala. Sebab yang nak harta dia terbuai dengan harta. Nak jabatan, nak pamor, segala sesuatu yang kita inginkan manduna, dua ke Allah. Dia saat lebih bala, harus tak akui kelemahan diri dia. Dia seolah-olah kegebuh bak padaku, riwang kena, bagi tak kerja. Yang maksud ni pula ni. Dia ketika tidak mau kembali mendekat diri kepada Allah dengan jalan baik, dengan kondisi Allah menghadiahi berbagai kenikmatan dalam kehidupan di dunia, qidalahu, niscaya diikatkan, diseretkan akannya seseorang kepada Allah bisalasilil imtihan, dengan rantai-rantai cobaan. Makna mulatafatil ihsan, mulatafatihi iyahu bi anwa'il hisan. Kelembutan Allah akannya hamba dengan berbagai macam-macam kebaikan. Maksud ditarik atau diikat kepada Allah, diikat hamba tersebut kepada Allah dengan rantai cobaan, artinya bil imtihanat wal masaib, dengan ujian-ujian dan musibah yang menyerupai dengan rantai. Yakni menghendaki oleh musannif
annal muqtadi lil iqbal murid wa ghairi ala rab bi anwa'i ta'at wa tadarru ilaihi wa jam'iyatil qalbi alaihi amrani. Faktor yang menjadi pendorong seorang murid menghadap diri dan kembali di atas Tuhan dengan berbagai macam nok-nok taat dan merendah diri, wa jam'iyah qalbi dan terpusat hati alaihi di atasnya Tuhan, itu ada dua perkara. Jadi ada dua faktor supaya manusia atau murid dalam istilah tasawuf, orang yang memiliki keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang itu murid. Seorang murid atau selain murid harus ada dua faktor sehingga dia mau mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan berbagai macam taat, merendah diri di hadapan Allah dan terpusat hatinya kepada Allah, tidak terbagi-bagi hati kepada yang selain Allah. Mana dua faktor tersebut? Pertama, iradun ni'am alih. Allah memberi, mendatangkan nikmat di atasnya. Na urang dengan Allah karena gerumput nikmat. Yang nasib biasa hamba-hamba pilihan. Makin le Allah beri nikmat juga nya, makin besar rasa syukur juga. Makin le Allah memberikan nikmat juga nya, makin bertambah dekat juga dengan Allah. Iradun ni'am alih. Caranya fayaskurullah alaiha, dia mensyukuri Allah atasnya nikmat. Diberi nikmat disyukur kepada Allah. Allah berjanji la in syakartum la azidannakum. Wa yuqbil ala khidmatihi, dan menghadap diri di atas berkhidmat kepada Allah. Sebuah bentuk khidmat kepada Allah dengan ibadat. Ibadatnya adalah khidmat tanya hamba kepada Allah. Faktor kedua yang membuat orang datang menghadap Allah, inzalul masaib fi badani aw mali. Allah turunkan musibah pada badannya dan hartanya. Nyo yang dia yang dia bergebi bala dia baru tolong Tuhan, bergebi musibah dia baru daturi Tuhan. Nyo atena harta, atena pemantang yang kita nyo harapkan tercapai, nyo dua Tuhan yang dia benar. Pinacit dirorok, makin gebi nikmat, makin bertambah dekat kepada Tuhan. Jadi yang keduanya yang le inzalul masaib, geturunkan musibah badan, gebi sakit, kena kanker, ana ubat, dia ubat pada doktor kai ponis nya paling udik dalam 3 minggu tu, baru dah klik tu, baru dah taubat, baru dah lekeh maaf dengan manusia, baru dah taubat dari kesalahan-kesalahan. Jadi haru gebi musibah dia. Lagi ibarat anak mit, baru itim maafai, baru semati berkenang sepuluh. Ada yang dia kemenan, baru itim jamaah santri daya. Santri daya baru semati berkenang sepuluh, berkenang denda. Nah ladum dengan tabi hadiah, tabi prestasi, dia semakin semati. Nasib. Rajin belajar, menumpuk ranking sah, menumpuk ranking leher, tabi hadiah, tabi prestasi, tak puji di hadapan teman-teman, semakin giat di belajar sehingga ukur menumpuk ranking 2. Tabi hadiah lebih menarik dah, sehingga makin giat di belajar sehingga ukur menumpuk ranking sah. Yang nak santri benar-benar nasi terbalik ni. Ni ada jujur hadiah tu hang membuat semangat ni. Baru yakin mafai dah support. Tak semano cukup dari grup lang debu. Benar denda. Ditanya hamba lagi hancik dengan Allah Ta'ala. Nah kadang-kadang baru dah turi Allah, kembali kepada Allah, bergebi musibah. Yang ana gebi musibah yang dua tu. Nyo yang dia, yang model kedua. Warubama kana zalika sababan fi tarkil istighal bid dunia. Terkadang-kadang adalah demikian, turun musibah pada badan atau turun musibah pada harta, itu menjadi sebab pada meninggalkan kesibukan dengan dunia dan menjadi sebab pada bergantung hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa muradur rabbi, dan bermula maksud Tuhan dari hamba itu kembalinya hamba kepada Tuhan, apakah kembali secara sukarela atau kembali secara paksaan. Di Allah ingin tanya kembali kepada Allah. Handa tim kembali mencara sukarela, guyuwo mencara paksa. Banwo mencara paksa, lebih mesti pak. Ini ada cara tanya, aku pilih mendekatkan diri kepada Allah mencara sukarela
atau preh Allah yang akan memaksa. Artinya ada preh Allah yang akan memaksa, ke preh musibah. Jadi kedekatan si roh hamba kepada Allah terjadi melalui dua proses penuh. Proses pertama cara lembut, yang kedua dengan cara kasar. Ku pilih cara lembut, ku pilih cara kasar. Yang pilih cara lembut, bersyukur atas nikmat Allah. Ku makna bersyukur, jangan memanfaatkan nikmat yang kagumi oleh Allah kepada selain jalan yang diridainya. Mata baik pakai pada tempat yang hana ridha Allah. Jaro baik pakai pada tempat yang hana ridha Allah. Bina anggota 7 yang nak tanya, baik dah pakai pada tempat yang hana ridha Allah. Yang mati mendekat diri kepada Allah dengan cara lembut. Oh, menyahan datin dengan cara yang kata cok proses kedua, mendekat diri kepada Allah melalui cara kekerasan. Tapi harus ingat, menyota tempuh cara kekerasan nyan hanaso pastikan tanyo ku betul hamba pilihan Allah atau bukan. Sebab boleh jadi orang yang hana taat kepada Allah ketika Allah memberi nikmat dan kebaikan, malah semakin menjadi-jadi kekayaan, semakin bertambah kekayaan dan jabatan pamor popularitasnya. Ya, hati-hati dan malah istidrat. Di belah dia nak pembahasan istidrat. Maka yang alangkah baik dan bijak tempuh proses pertama, kembali kepada Allah dalam kondisi secara lembut, jangan menunggu Allah paksa. Sebab anak jamin hana ada depu dengan buruh lang hamba yang iradah kebaikan ya Allah puana. Kadang si Allah guna hukum tanya orang akhirat, kata buai lang maksud hana pernah ditegur. Haknya balik dalam maksud menumpuk ju rezeki. Dalam maksud menumpuk rezeki berlimpah-limpah, semakin membuatnya lupa daratan. Ya, hati-hati. Jadi bak preh-preh hidung tengah dalam preh paksa oleh Allah untuk uang Allah. Kau jangan paksa-paksa. Gepulih ju layang, pulih layang. Tek-tek kan mati ham menumpuk taubat. Maka yang lebih baik baik dah preh cara Allah memaksa, karena kita tidak bisa mengetahui apakah ditanya termasuk dalam hamba yang diiradah kebaikan ya Allah atau ada. Lebih baik mendekat diri kepada Allah dengan cara lembut, iaitu mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Jadikan nikmat yang Allah berikannya sebagai jalan untuk menuju Allah sebelum Allah menurunkan musibah atau hidayah. Kemudian Ibnu Athaillah melanjutkan kalam hikmat yang lain, yaitu tentang siapa yang tidak mensyukuri nikmat, berarti dia ingin kehilangan nikmat itu. Man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi'iqaliha. Orang yang tidak mensyukuri nikmat maka sungguh telah mendatangkan ia bagi zawalnya nikmat. Ta'arradnya ada surah ulun madejah gak cek jagi ada baulo itu ta'arrad atau ta'arradnya tayakme. Punya terjemahan Bebaji kira-kira menu orang yang tidak mensyukuri nikmat maka dia telah memberikan potensi hilang nikmat, atau dia telah menjadikan nikmat itu berpotensi hilang. Yang maksud ta'arradha li zawaliha. Wa man syakaraha, orang yang mensyukuri nikmat maka sungguh dia telah mengikat nikmat tersebut dengan tali kekangnya. Tanya mereka syukur nikmat, yang berarti nikmat kata ikat. Item gadah li. Tapi yang ada syukur nikmat, yang nikmatnya berpotensi hilang. Maka dalam ungkapan sebahagian ulama kan asyukru saidul ma'dum wa kaidul mawjud. Syukur itu memburu sesuatu yang belum ada, wa kaidul mawjud, dan mengikat sesuatu yang telah ada. Al mawjud, harta nikmat yang kagumi oleh Allah, kaidun, cara tak ikat dia dengan syukur. Nikmat yang gelamna taburu dengan syukur sih. Maka asyukru qaidul mawjud wa saidul ma'dum. Ada ibarat lain wa saidul mafqud. Mafqud fakid atahana. Jadi asyukru saidul qaidul mawjud wa saidul mafqud.
Syukur adalah mengikat nikmat yang sudah ada dan memburu nikmat yang belum ada. Untuk memburu nikmat supaya tak peroleh nikmat itu dengan bersyukur. Bahwa la in syakartum la azidannakum. Yakni menghendaki oleh musannif anna syukran ni'am, bahawa semua mensyukuri nikmat mujibun, itu menjadi faktor libaqaiha, bagi kekalnya nikmat, wa ziyadah minha, dan bertambah daripadanya nikmat. Ingin nikmat Allah tetap langgeng dan kekal, maka kunci adalah bersyukur. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Benar-benar jika kamu bersyukur, aku akan menambah kepada kamu. Wa kufranuha, mengkufurinya nikmat dan tidak mensyukuri nikmat, mujibun, itu menjadi faktor bagi hilangnya nikmat. Jadi tidak mensyukuri nikmat jadi sebab hilang nikmat, mensyukuri nikmat jadi sebab kekal nikmat. Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah akan perkara yang ada pada satu kaum sehingga mereka merubah akan apa yang ada pada diri mereka. Dalam kitab tafsir yang kita pelajari di pondok ataupun yang tidak kita pelajari, tidak pernah ditafsirkan ayat ini sebagai ayat merubah nasib. Di banyak penceramah di mana-mana ayat ini diartikan ayat merubah nasib. Ada dua ayat yang sering disalah tafsir. Pertama ayat al-fitnatu asyaddu minal qatl, yang dalam pamri. Fitnah lebih berat daripada pembunuhan. Ada fitnah ini syirik, kan fitnah pegah-pegah melikat. Sebab itu ayat yang sering salah ditafsir, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah merubah nasibnya kendor yang robah. Artinya payah tak kerja, payah tak merantau, Allah merubah nasibnya hana dah robah terus. Jadi yang benar, innallaha la yughayyiru ma biqaumin, makna ma biqaumin nikmat, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, makna ma bi anfusihim iaitu ketiadaan syukur. Jadi Allah gecok ulang nikmat gara-gara hana syukur. Yang maksud daripada ayatnya terubah nasib. Tapi yang kaji ke rukun pangkai umum dimanapun penceramah, tapi wateme alasan Allah merubah nasib yang ada rubah terus ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sama lagi al-fitnatu asyaddu minal qatl. Dalam belum panggung yang pernah ada di rumah ni. Baik fitnah al-fitnatu asyaddu minal qatl. Yang kemudian tafsir di fitnah ini adalah melakukan hal yang mempersekutukan Allah. Jadi makna Allah han gerubah ma biqaumin, han gecok ulang nikmat yang nak sabuh kaum, sehingga kaum sendiri yang merubah apa yang ada pada mereka. Yang pak tafsir, idza ghayyaru ma bi anfusihim minat ta'at wa hiya syukrun ni'am, ghayyarallah, ghayyara, getaghyir li Allah akan apa yang ada daripadanya Allah, daripada ihsan wal karam dan kepemurahan. Jadi maksud Allah hang gerubah kaum sehingga draw kaum yang robah, artinya Allah hang gerubah nikmat dan kebaikan Allah, kecuali karena kaum dirubah draw yang hanai taat di ke Allah. Mana hanai taat, hanai syukur kepada nikmat Allah. Ya, apabila mereka merubah akan apa yang ada pada diri mereka daripada taat, maksud taat di sini syukur terhadap nikmat-nikmat. InsyaAllah akan berubah apa yang ada dari Allah daripada kebaikan dan kemurahan. Bagaimana cara merealisasikan syukur? Gimana cara realisasi syukur dalam kehidupan ini? Pertama dia harus pahami syukur nalih macam. Wa syukru imma bil qalbi. Syukur ada kala dengan hati. Artinya syukur yang diwujudkan rasa syukur dengan hati. Gimana syukur dengan hati? Bi an ta'lam anna ni'am kullaha minallah, dengan bahawa kamu sadari, kamu yakini bahawa semua nikmat seluruhnya daripada Allah. Nya urung Islam dan urung iman mandumna syukur qalbi. Karena dia datanya bahawa urung na iman, walaupun harta materi atau dijuk oleh manusia,
tapi punya keyakinan mendumnya ada dari Allah. Yang hana giujuk di Allah panen tu. Yang mati syukur kalbi kana badanya. Ini tak dua buah syukur tu punah. No nak lebih kategori syukur. Syukur kalbi pun. Tak wujudkan syukur dengan hati. Tak sadari, tak yakini bahawa semua nikmat, seluruhnya nikmat datang dari Allah. Dalilnya Allah berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dalam surah An-Nahl, apa yang ada dengan kalian, yang ada bersama kalian daripada nikmat-nikmat, itu semua dari Allah. Yang dalil Al-Quran. Tak yakini dah yang bahawa bina nikmatnya adalah mandum dari Allah. Memang rujuk melalui jara manusia. Yang kana syukur qalbi, syukur hati. Yang kedua, wa imma bil lisan. Ada kala syukur dengan lidah. Ibarat makna syukur dengan lidah, bi anta tahaddas bi ni'matillah, dan bahwa kamu bicarakan dengan nikmat Allah. Dalilnya Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dalam surat Duha, surat Duha. Adapun dengan nikmat Tuhan kamu, maka bicarakan. Dengan nikmat dia pegah-pegah. Tiba pegah-pegah nikmat. Upahawa gok. Yang tak ada surah alam dia. Dia dapat jual orang kapu dah, foto dah kirim juga, dapat hawa. Dia barang-barang kapu nikmat, kata belah Honda baru, motor baru, hawa gok. Pemenan makna setiap nikmat Allah dah tahaddus. Tiban maksud tahaddus bin nikmat, membicarakan nikmat. Dalam kitab tafsir nagai makna tahaddus bin ni'am ka ayyakulal muslim, yang dalam kitab dalam kitab tafsir. Tahaddus bin ni'am artinya seperti bahawa dikun oleh sira muslim, innana bi khairin walhamdulillah. Lun dalam keadaan baik-baik saja, segala puji bagi Allah. Yang tahaddus bin ni'am. Sehingga salah satu cara tahaddus bin ni'am, orang yang katuk tingkat wali, tengah dalam kondisi sakit, tengah dalam kondisi musibah, tetap juga yang dipegang innana bi khairin. Kamu dalam keadaan baik-baik saja, walhamdulillah. Dia ada musibah, dia ucap alhamdulillah. Sebab musibah yang dihadapi dirinya, degekalan di balik musibah adalah nikmat. Jadi salah satu bentuk tahaddus bin ni'am kan berarti membanggakan diri dengan nikmat, kan berarti pehawa orang lain dengan nikmat. Makna tahaddus bin ni'am, kita selalu berkata saya baik-baik saja, segala puji bagi Allah. Ini contoh dia. Atau wa indana khairun kasirin, khairun kasirun, di sisi kami ada kebaikan yang banyak. Dum kagubi musibah ni Allah tetap babahnya mentang le kebaikan Allah. Nyo ada beberapa uji, baru bacut lebih cobaan yang tahaddus bin ni'am. Artinya tidak pernah menutup dari hal-hal yang nikmat. Itanya biasa waktu gebi nikmat ya Allah 80, gebi yang ke nikmat 20, yang gede 20. Tahu kan? Atajih tenggelam. Dia kebaikan je. Kebaikan orang seribai ke katanya. Kejahatan sabok sekali tu silap, dikubur kesalahan katanya. Dua seribai buah kebaikan. Ya ke nak syukur dulu. Orang hendak mensyukur. Dan Allah kan si tengok hendak syukur ke Allah ketika waktu gebi ujian bala oleh Allah, sabah dua buah gebi bala, lupa ke nikmat-nikmat Allah yang ratusan malah ribuan. Hantam pernah tak pegah roh, saya baik-baik saja. Saya dalam keadaan baik-baik saja. Saya masih memiliki nikmat yang banyak. Tidak seberapa musibah yang saya hadapi ini, masih lebih banyak nikmat Allah. Baru satu hari saya dapat musibah, tapi berpuluh-puluh tahun Allah telah memberi nikmat kepada saya. Anda pernah takutnya yang Madinah Yohana mensyukuri nikmat Allah dengan lisan, dengan lidah. Yang mana tahaddus bin ni'am. Kan makna tahaddus bin ni'am ini berbangga diri dengan harta, pula bisa menimbulkan kedengkian. Tapi bangga-bangga pamer harta, pamer materi-materi duniawi bak orang lain, sehingga membuat orang lain mendengki katanya. Kenyang maksud daripada tahaddus bin ni'am. Dia salah arti. Wa imma bil jawarih, adakala bentuk mensyukuri nikmat Allah dengan anggota tubuh. Jadi benar syukur bil qalbi, syukur bil lisani, syukur bil jawarih.
jawarih anggota tubuh yang 7. Mata, hidung, telinga, mulut, tangan, perut, kemaluan dan kaki. 7 anggota badan yang 7. Nyan makna syukur bil jawarih. Nyan yang sulit dan jari kat urul mengamalkannya. Kiban makna syukur bil jawarih bi an tasrifaha, dan bahwa kamu pergunakan akannya anggota tubuh pada taat kepada Allah. Wa takuffaha, dan engkau jauhkan akannya anggota tubuh tersebut amma la yurdih, daripada perkara yang tidak mendatangkan ridha Allah. Puji bakul yang hana ridai li Allah. Mata beda pakai pada tempat yang hana ridha Allah. Kunyung beda pakai tak dengar ada yang hana ridha Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Yang hetan haid. Berarti daya yang baru paling syukur kalbi dan syukur lisan. Yang pi haid mendung. Ya syukur jawarih rata-rata haid. Maka dia dalam maksimal. Dalam betul-betul maksimal tasyukuri nikmat Allah. Jika dalam betul-betul maksimal tasyukuri nikmat Allah, maka perbanyak doa yang diajarkan oleh Nabi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ya Tuhanku, berikanlah aku ilham, berikan aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan berikan aku untuk mampu mengerjakan amal saleh yang Engkau ridai, dan masukkan aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Dan doa yang bersering-sering kita baca agar dia mampu mensyukuri nikmat Allah. Betapa banyak orang yang masih belum mampu menjalankan syukur jawarih, syukur anggota tubuh. Dia baru syukur kalbinya benar. Nama ulul iman mandung yakin pemandang nikmat datang dari Allah. Tapi syukur jawarih yang haid. Mata berapa banyak dah pakai pada tempat yang hana ridha Allah dengan berdalih alasan ala takadu nada urugo dari tak nada upih alewat ikut. Yang dalih alasan macam-macam lah. Yang penting berdebu dan teriyakini yang dia kada pakai mata pada tempat yang hana ridha Allah. Tabatin khaf min wujudi ihsanihi ilaika wa dawami isaatika ma'ahu ayyakuna dzalika istidrajan. Khaf fi'il amar dari khaufun khafar. Takutlah daripada adanya kebaikan Allah kepada kamu, wa dawami isaatika ma'ahu, beserta terus-menerus keburukanmu besertanya Allah, akanku kamu takut bahwa adalah demikian. Itu salah satu bentuk istidraj. Jadi ketika katanya bermaksiat kepada Allah tapi rezeki lancar, yang benar temakut, boleh jadi yang istidraj. Kenikmat yang bisa membuat Allah ridha, kenikmat karena Allah ridha, tapi janganlah istidraj. Pemana istidraj? Istidrajnya kamunul mihnah fi ainil minnah, cobaan di balik sebuah anugerah. Kamunul mihnah fi ainil minnah, minnah nikmat, di balik nikmat bebut daya tengah bercoba dia. Oleh manusia terbuai tanpa sadar. Jadi karunia yang bisa menjadi bencana. Istidrajnya karunia Allah tapi bisa menjadi bencana. Kan sengsara buah nikmat, nikmat membawa sengsara. Yang kira istidraj. Tapi punya Allah gebi ujur tanya dengan berbagai macam cobaan sehingga tanya mendekat diri kepada Allah, yang sengsara membawa nikmat. Dalam video. Tapi punya Allah tu istidraj tanya, yang berarti nikmat membawa sengsara, malah sengsara yang abadi, sengsara di akhirat. Maka ini oleh Ibn Athillah diingatkan tanya, takutlah, berhati-hatilah bila kebaikan Allah selalu kau dapatkan bersamamu dengan maksiat yang terus kau lakukan. Artinya takutlah daripada adanya kebaikan Allah kepada kamu dan
berkekalan kejahatan kamu bersamanya Allah. Mana isaadika mukhalafatika lahu, mukhalafah kamu baginya Allah. Akanku kamu takut bahwa adalah demikian, itu istidraj. Artinya tadrijan laka, tadrijannya berangsur-angsur. Allah berangsur-angsur bagi kamu sesuatu maka sesuatu, sehingga Allah menghukumi dan mengambil akan kamu secara tiba-tiba. Ini adalah jawaban dari sebuah pertanyaan yang timbul daripada kalam hikmat sebelumnya. Yang kesimpulannya, anna nara kasiran minan nas la yashkurun ni'am. Kami melihat banyak sekali manusia tidak pernah mensyukuri nikmat, tetapi tidak pernah hilang nikmat dari manusia tersebut. Ucik berah dikit punya cara tak ikat nikmat baik gadah tak syukur. Punya tanya hana syukur berarti nikmatnya kah siap-siap untuk gadah. Malah kamu mengkalan manusia yang hana syukur yang le nikmat tu hana go gadah. Pengertian dikit lah. Yang jawaban. Apa jawabannya? Fa'ajaba, maka oleh musannif menjawab bi anna zalika rubbama kana istidrajan wa makran minallah. Yang bahwa demikian itu terkadang-kadang ada ia itu istidraj dan tipuan daripada Allah bihi dengannya orang yang tidak bersyukur. Dalam ayat Allah Taala ada berkata sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ini kerana wallazi nakadzabu bi ayatina, surah Al-A'raf, walladzina kadzabu bi ayatina, orang-orang yang mendustai ayat-ayat kami, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan mengangsur-angsur mereka. Baca-baca yang mana angsur-angsur. Mengangsur-angsur mereka min haitsu la ya'lamun, dari sekira-kira mereka tidak sadar, tidak menyadari. Jadi istidrajnya dalilnya Al-Qur'annya, bukan ada ijtihad ulama. Di istidraj Allah sendiri yang berfirman tentang masalah istidraj. Di kan ada ijtihad ulama, bukan istilah ulama juga. Memang pernyataan daripada Allah. Di bait karagu dengan guna istidraj Tuhan. Dalil Al-Qur'an, ini je ragu. Kan ada hasil ijtihad. Cuman tah tandanya, nah ciri-ciri je. Nah ciri-ciri yang berpotensi istidraj. Jadi perkara yang berpotensi istidraj, tidak salat badan tetap sehat, tidak puasa banyak rezeki datang tanpa diduga. Yang ciri-ciri istidraj. Puasa hana mukat bahan buka puasa hana. Kan biasa kena head bak pegat kuih, pegat mi cali segala macam, puasa kata. Tapi yang dia lagut dia pun bagusnya. Ya hati-hati istidraj. Tidak puasa tapi rezeki datang tanpa diduga. Bermaksiat dan tidak pernah menyesal, malah bangga dengan maksiat. Ini istidraj. Dan tidak menutup aurat. Hanya tutup aurat tapi hidupnya biasa-biasa menang sukses. Ciri-ciri istidraj sebagai contoh, nikmat tambah iman turun, rezeki lancar ibadah terabaikan, sukses tapi bermaksiat. Dan ciri-ciri daripada istidraj. Makin hana ada taubat, makin mutamah nikmat. Makin ibadat terabaikan, makin rezeki lancar. Dan ciri-ciri daripada istidraj. Maka hati-hati. Baik tanya bagahkan merasa puas, merasa diri benar, indikator yang dah pakai nikmat Allah semakin bertambah. Tak pegah lemak tu, ya Allah boleh itu tu, hana lebih nikmat. Ya tanda Allah rida terhadap yang lembut, rezeki semakin bertambah. Yang salah dalam menganalisa, salah cak timbulan. Pakan gepegah di Allah akan geangsur-angsur kepada mereka bak tempat yang tidak mereka ketahui. Li'annahu ya'khudhuhum baghtatan, karena Allah geambil gehukum mereka secara tiba-tiba. Wakilah dan dikatakan orang makna sanastadrijuhum namudduhum min ni'am. Kami beri kepada mereka dengan nikmat-nikmat dan kami lupakan akan mereka mensyukuri di atasnya nikmat. Ini yang tafsir lagi makna. Makna sanastadrijuhum kamu bi nikmat kawaknya sampai tua syukur. Watai kat tua syukur fa idza rakanu ila ni'am.
wa hujibu anil mun'im, maka apabila mereka cenderung atau bergelimang kepada nikmat-nikmat, wa hujibu, dan mereka terhalang, dihijabkan daripada sang pemberi nikmat, terpana dengan nikmat tapi melupakan sang pemberi nikmat. Sang pemberi nikmat Allah, lalu dengan nikmat Allah ke yang memberi nikmat katanya hana tinggal nyamnya katruk tingkatannya ukhidhu, mereka dihukumkan oleh Allah. Artinya Allah akan berhukum tanya saat tanya sedang dalam keadaan lupa kepada Allah, setengah terpana dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Nah, makna yang lain lam wakila kanti kullama ahdasu khati'atan jaddadna lahum ni'matan. Kapan-kapan mereka membuat akan satu kesalahan atau satu dosa, jaddadna, kami perbaharui bagi mereka akan satu nikmat. Asal kalau kubur sabah dosa, bertambah dia nikmat. Buklam balik kubur maksiat, bungahnya langsung luar biasa bertambah rezeki. Tinggal kubur maksiat dah bertambahlah rezeki katnya. Wa ansainahum al-istighfar, kami buat mereka lupa memohon keampunan. Anda ingat lagi ampun Allah. Karena salah tak analisa dia. Rujuk kesimpulan, tanda puyang dong kuburnya berestui di Allah. Tanda Allah berestui, rezeki nikmat semakin lancar. Sehingga dua istighfar min tilkal khati'ah, pada demikian dosa. Tinggal anda ingat dia yang tak istighfar terhadap dosa-dosa yang kita yang lakukan. Maka karena itu harus kita betul-betul berhati-hati, karena hanya jaminan hanjit ke indikator atau tanda oleh Allah memberi nikmat dengan lancar, hanjit ke sebuah tanda kita pasti berada dalam ridha Allah, belum tentu. Payah kalian Allah beri nikmatnya karena syukur tayo. Nyo karena syukur berarti adalah nikmat tambahan karunia Allah. Tapi nyatanya bergelimang dalam maksiat, lupa istighfar, lupa memohon keampunan dan kemaafan Allah, malah semakin lancar rezeki. Yang harus hati-hati, barangkali adalah istidraj daripada Allah. Kajiannya enggak sejam. Sesi yang kedua tanya jawab, silakan ada yang ingin ditanyakan. Pak Hadirin, sudah memang mengaji yang berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita masuk dalam sesi diskusi. Kami membuka 3 pertanyaan bagi Pak Hadirin yang ingin bertanya langsung pada hari ini. Waalaikumsalam. Gerak tak pertanyaan? Pertanyaan buat ruang kuliah ni. Ini pertama Pak Dabeda yang ada kutip pendapat Imam Junaid Al-Baghdadi. Pegahli Imam Junaid Al-Baghdadi, bala yang turun kepada siro manusianya sama mendung, mana beda. Jadi Allah kebetulan bala di sebuah kecamatan sama kena mendung. Orang hana sembahyang bikenang, orang yang sembahyang bikenang, orang maksiat bikenang, orang taat bikenang. Nampak beda ji menyo dengan nabalanya membuatnya semakin merasa pesimis, merasa syok atau pesimis sehingga jauh daripada Allah.
nyan hukuman ikun ukubah. Menyo detun bala tanyo merasa jiuh dari Allah sehingga dah jauh kesimpulan diro tu nyo hutan ibadat lagi nyo gubi bala waktu si mengenik na tetan di Tuhan. Jadi ngentren balanya semakin membuatnya jiuh daripada Allah. Sembayang hanali aurat hendak tim jaga ali berapa pernah baca kat sembayang walaupun 3 gotilat gara-gara musibah semakin membuatnya jiuh daripada Allah. Nya kun ukubah siksaan di dunia dan nanti siksaan di akhirat. Yang kedua, wa in sabarta, jika kamu sabar maka bala tersebut kafarah penebus dosa. Yang kedua, wa in radita, jika kamu ridha farif'ah, maka balanya rif'ah untuk angkat derajat. Orang yang memiliki ridha ketika tuk bala nyan adalah para anbiya, rasul dan anbiya dan para aulia. Nah, narutanya yang hanya urung-urung pilihan yang ridha pada tuk bala. Sebab ridhanya oleh mahabbah. Nah, harus ingat. Ridhanya memang gampang tak ucap tapi sulit tak aplikasikan dalam hidupnya. Sebab ridha wa tuk mahabbah. Punya orang kalau benar mahabbah ke Allah melebihi dari segala-galanya hanya ridha. Bahkan tanya rela tiwate dicutit le urang inang. Kana mahabbah, kana bungi. Aci mana mutasa cutit nayo rela dari pak kan. Bahkan rela wate di mat baulai de le urang inang. Maah cakap yang malam ke baulai tu wa watu tira. Jemaah harus berahnya betul. Tapi hambungnya bukan karena mahabbah, cinta. Orang yang kalau nak mahabbah ke Allah hanya ridha terhadap apa yang Allah beri kepada. Yang mahabbah kerana ke Allah walau gubi lam udip merana, udip menderita tetap ridha. Maka makam ridha yang tinggi. Hanya para nabi, para rasul dan aulia kerana mahabbah ke Allah. Yang kalau nak mahabbah ke Allah terkalahkan dengan mahabbah lain. Maka sulit untuk mencapai ridha. Dan yang paling sabar yang dia ada nama Hosei kan makful. Maka sabar yang paling layak gubi di Allah as-sabru inda sadmatil ula. Karena hadis as-sabru kesabaran yang sempurna inda sadmah ula. Sadmahnya hantaman. Telefon truk musibah nyan tak sabar dekat ego nyan yang paling sempurna. Biasa sabar dia dekat ujung. Kalau dah minta solusi dengan berbagai macam cara, hantar rumput solusi barulah dah sabar dah. Sikal lagi nyo terakhir dah minta cara nak handu ke tanya aku. Yang disabar dia buat ujung hai je daripada hana cuman derajat jih kalau lebih rendah batu ketimbang sabar wate pun ke. Jadi turun balanya sama hana beda cuman yang membedakan itu kondisi hal manusia. Gaknya ngan balanya dia sabar atau ridha atau semakin membuat gaknya jiuh daripada Allah. Ingin heboh yang nak pegah di Imam Junaid Al-Baghdadi cara ada beda. Ada penbala, ada nama hukuman, ada nama penebus dosa atau untuk mengangkat derajat. Nah, yang kedua mana? Pada orang kedua ya? Imam. Oh, sebab istidrat. Kupuga istidrat oleh Allah. Mana ni? Mana kena dalam ayat walillahi yasjudu man fis samawati wal ard tau'an wa karhan. Jadi Allah cara diajak tanya mendekati kepada Allah melalui dua proses. Melalui proses cara paksa, melalui proses sukarela yang kajilah dikit. Kemudian selanjutnya oleh Ibn Athaillah juga kalau berah dikit cara untuk melanggengkan nikmat, melestarikan nikmat dengan bersyukur. Man timbul pertanyaan, dum orang yang hana bersyukur justru nikmat semakin langgeng, semakin lestari. Yang kepegahnya istidrat. Menjawab pertanyaan apakah Allah dia istidrat hamba. Punah hikmat bagi istidrat. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak boleh menanyakan apa yang Allah perbuat wa hum yus'alun, mereka yang akan ditanyakan. Yang nama lain ada yang bubuga basolan neraka ke hang basolan syurga mendung. Mungkin hikmat-hikmat dihna medan kala. Lagi contoh maksud hikmat bahkan Allah Ta'ala hanaga ciptakan mandum manusianya beriman hanya sebahagian, malah lebih yang kufur ketimbang iman.
yang na ge pegah hikmat le fuqaha Naisabur. Fuqaha Naisabur na pegah sebuah hikmat ni karena Allah ingin menampakkan Allah tidak butuh kepada iman danya. Bila Allah butuh ke iman danya, Allah akan kuat ketika ramai yang beriman. Lagi siro anggota legislatif atau siro pejabat akan kuat ketika banyak vote yang memberi suara. Waktu kurang vote hana sabi suara, lemah hana menang le. Allah lagi caleg, hana. Allah tidak akan pengaruh dengan kurangnya manusia yang beriman. Dan Allah ingin menampakkan kemuliaan iman. Sebabnya imannya lebih daripada kufur. Sesuatu yang le hana le izzah walillahi al-izzatu walirasuli. Al-izzah dari azza ya'azzu bermakna qalil, sedikit. Barang yang sedikit mulia. Misal andai jimu pada tajak mesipak lagi mesipak batai. Hitung dia orang dia tak lamaran gadis. Layak tu nyan neme sampai ke rumah hidup. Kira dubit mesipak nyan nak me kan ni lohal. Pakan orang hitung ke jelame dia tak lamaran ni. Karena muhnya izzah mulia, bahkan mulia karena tidak semua orang bisa memiliki. Jadi orang beriman bahkan gepedit Allah supaya mulia orang beriman. Dan supaya Allah ingin menunjukkan Allah tidak butuh kepada iman manusia. Itu salah satu bentuk Allah gemurkai hamba ke istidrat. Di kupu Allah ke istidrat tanya, tu nak pegah Allah dah butuh kepada syukur dia. Pada saat tanya hana bersyukur kan manfaat ke Allah kira tu. La in syakartum la azidannakum. Wa in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi syukur hana syukur tanya hana menguntungkan Allah. Dan syukur hana menguntungkan Allah tapi menguntungkan roh dia. Hana ada syukur tapi hana merugikan Allah, rugorot. Jadi Allah ingin menunjukkan bahawa dengan sebab kamu tidak bersyukur bukan berarti ketika bertambah nikmat dan bertambah rezeki berarti aku meridai engkau ke mana, tapi Allah berarti tengah murka ke katanya. Katanya hana dah syukuri ni nikmat Allah. Yang tujuan ni untuk mengingatkan danyo supaya berhati-hati baik terbuai dengan nikmat Allah, baik tertipu dengan nikmat Allah. Wa makaru wa makarallah. Allah khairul makirin. Nampu hubungan konsep tasawuf dengan masalah politik. Masalah yang nanti mana jauh masalah politik. Yang intinya menoleh. Politiknya kan kepentingan. Kepentingan yang politik. Adapun dalam konsep tasawuf lebih mengarah kepada konsep tazkiyah. Tazkiyah. Malah justru tazkiyah itu akan lebih mudah kita lakukan ketika kita tidak memiliki kepentingan. Mana bertentangan rata tahu kan politik. InsyaAllah ada bertentangan kerana la ilaha illallah. Han broken han ke bertentangan antara tasawuf dengan masalah politik. Politik identik dengan kepentingan, tapi tasawuf identik dengan tazkiyatun nafsi, pembersihan hati. Ketika katanya kita jalankan konsep-konsep politiknya dengan akhlakul karimah yang menjadi tujuan atau substansi daripada pembahasan dalam tasawuf, insya-Allah masyarakat akan lebih mudah mengambil hati atau mengikatkan hati masyarakat kepada kitanya dengan cara-cara kitanya jalankan tak ikuti lagi arahan tasawuf. Dibayangkan mentang masa Rasul na media Instagram, masa Rasul na media Facebook, TikTok dan sebagainya, tapi Rasulullah berhasil merebut hati masyarakat ketika itu. Berapa banyak follower Rasulullah padahal ketika itu belum ada media sosial. Berapa banyak follower para ulama yang membawa ajaran Islam ke Nusantara, ke Aceh atau Pulau Jawa, padahal waktu yang belum ada media sosial. Memandu karena akhlakul karimah. Belum pernah dengar ceramah Habib Ali Al-Jufri di Jakarta. Dipegang oleh beliau, wali songo zaman waktu gemik Islam kena Pulau Jawa, nak terjadi pertumpahan darah. Hana watenya urang wali songonyo yang datang dari negara Arab nak pakai mutarjim penerjemah hana. Siapa yang menterjemah apa yang mereka bawa adalah akhlak. Akhlak etika mereka itulah yang menterjemahkan apa yang mereka sampaikan. Ni nak mutarjim.
cetuk syekh dari Arab, dia pegah habai kat yang biu, terjemah dia belum terjemah. Jamun penina mutarjim. Hana mutarjim jamun. Tapi Islam datang dengan kedamaian, hana terjadi pertumpahan darah. Siapa yang menterjemah? Akhlakul karimah. Berarti menyatanya ingin supaya lebih banyak follower, tunjukkan akhlakul karimah. Memang kalau dah tunjuk han cik tim pilih, karena baik dah perbaiki akhlak dan nyoto, akhlak masyarakat juga harus diperbaiki. Nak perbaiki akhlak dan nyoto, akhlak masyarakat mentang uang segala-galanya. Akhlak masyarakat menapeng iku nak, dah pilih orang napeng nainang, napeng nainang yang memang lagi cara berfikir. Nya ada perbaiki akhlak, kaji waliullah tak tanya tak calon ro tak nak pilih. Yang paling pegah orang tak pilih katnya. Handang meratib lain tu. Kaji waliullah betul pilih ke caleg. Jadi perbaiki akhlaknya, baik akhlak kita nyoto, akhlak masyarakat juga harus kita perbaiki. Ini bertanda kasih lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tentang syukur bila kalau dalam jadi surah tanpa mer nikmat semoga mereka puluh dapat terus bina bagi mahalah batas surah bahwa ini Di dalam barih padu. Masuk dalam syukur keridhaan. Wa yadkhulu bihi at-tahaddus bin ni'am wa idharuha wa nashruha. Dan masuk dalamnya syukur lisan oleh membicarakan dengan nikmat dan menampakkan nikmat dan menashru. Nashruan dah kembangkan, dah hambur saja. Dengan nikmat Allah baik kira duduk dah berbagi. Kalian dah peduh dengan nikmat, baik sampai lagi orang lead ada kubah kira hang peju. Motor nah hang pakai. Kalian peng nah hang blow lepu kubah hang. Hang lagi dahar sagai, hang lagi peduh-peduh bagus yang tepu hang. Ulangnya tujuan hang lagi peduh-peduhnya alasan mangat itim bilik kok. Yang makai depu kaya dia lagi mutang. Yang kayak depu kaya hai bi dah pulih. Yang naga dalam agama. Sebab tanya berarti tatruh dah simpan hartanya hana dah pakai nikmat yang ke Allah beri. Harta atau nikmat yang diberi Allah ni hana dapat izhar, hana dapat pedu jalan kebaikan. Tapi memandumnya naga kait dengan kitab lain selama hana menimbulkan kedengkian orang. Yang bisa berdampak kepada kedengkian orang yang besar, yang berarti dia menjadi tasabbub ila syarr, penyebab timbul kepada kejahatan. Tasabbub ila syarr, syarrun menjadi sebab timbul kejahatan, bahagian dari kejahatan. Di mana izharnya kan mana izhar pamer, kena pamer bak orang untuk membanggakan diri, untuk berhawaga sehingga menimbulkan dengki kan. Kullu mahsudin kan, atau kullu nikmatin mahsudun, setiap nikmat itu kan dengkikan, akan timbul dengki orang. Sebab nak nikmat yang diusah, ya kira-kira je ke bengeh go, je ke mekran ate go, je ke bisa menimbul kedengkian go, yang lebih baik tasam nikmat. Tapi makna nasyru ino berarti betul bertingkat, tak nampakkan nikmat Allah ke katanya, tak bantu. Watai dah belum motor dah kun mak tetangga alhamdulillah long kagebi nikmat ya Allah ka idung belum motor. Nyona urang sakit perlu bantuan ni amu bab fikli nama tolong mek dijak dengan baca. Menan baru tahadus bin ni'am. Ya kayu piu hati.
Ada piu dia. Riplo ah. Oh, riplo kurang konslek. Para hadirin wa hadirat sidang